Dok, permisi. Saya lagi hamil dan sudah terlanjur pakai krim etiket biru. Kira-kira saya lanjut atau saya stop, dok? Dan kalau saya stop, penggantinya apa ya, dok? Teman-teman mungkin punya pengalaman seperti ini, hamil tapi sudah terlanjur pakai krim dengan etiket biru. Kira-kira bagaimana? Kalau ada, tonton video ini sampai selesai. Kita akan bahas krim etiket biru dan kehamilan. Sejauh mana kira-kira berbahayanya? Boleh nggak kalau seandainya tetap maksa mau pakai krim dengan etiket biru? Hai, kembali lagi dengan channel saya Dr. Nata. Seperti tadi yang ditanyakan oleh pasien, kita mau bahas tentang etiket biru dengan kehamilan. Etiket biru, krim etiket biru itu krim yang isinya tuh obat keras. Bukan obat berbahaya tapi obat keras. Maksudnya obat keras kayak gini, berarti dia harus dengan kontrol dokter. Jadi harus dokter yang meresepkan krimnya. Nggak boleh kalian beli sembarangan. Nggak boleh kalian comot-comot ngambil di apotek sendiri. Nggak pakai resep dokter. Ya contohnya kayak hidroquinon, dexamethasone, atau golongan steroid, flusinolone, dan lain-lainnya. Pokoknya yang hidroquinon, steroid, dan retinoid acid turunan dari vitamin A, itu teman-teman nggak boleh beli sendiri karena itu termasuk krim dengan etiket biru yang artinya keras, harus dengan resep dokter. Jadinya krim etiket biru adalah krim yang isinya obat keras yang diracikan oleh dokter, dibuat di apotek oleh apoteker, kemudian diserahkan kepada pasien, dijelaskan cara pakainya, dijelaskan efek sampingnya, dijelaskan efek jangka panjang dan jangka singkatnya, kemungkinan apa yang terjadi, baru dikasih ke pasien dan pasien bawa pulang dipakai sesuai dengan anjuran yang sudah ditetapkan sama dokter. Kontrol ke dokter jika ada masalah, kontrol ke dokter pada saat krimnya habis apakah dilanjutkan atau akan dievaluasi. Itu yang dimaksud dengan krim etiket biru. Beda dengan krim yang OTC yang kalian boleh beli di misalnya Guardian atau di marketplace atau di toko online yang dipaketkan, yang diresellerkan. Itu krim OTC, itu krim yang sudah terdaftar BPOM kayak gitu. Tuh krim etiket biru ada BPOM-nya? Nggak ada, karena krim etiket biru itu krim yang diracikan sesuai dengan kondisi kulit teman-teman. Isinya disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Krimnya tidak BPOM, tapi sumber bahan untuk membuat dari krim etiket biru itu sudah ber-BPOM semua. Jadinya sudah aman. Tapi isinya obat keras yang harus dikontrol oleh dokter kayak gitu. Terus contoh-contoh obat zat aktif yang ada di krim etiket biru yang seperti banyak beredar, hidroquinon. Dia tidak berbahaya. Dia tergolong obat keras dan aman jika digunakan dengan batas dan evaluasi dari dokter, kontrol dari dokter. Retinoid acid, isotretinoid, kemudian ada benzoyl peroxide, ada clindamycin, ada golongan steroid, ya mungkin dexamethasone, flusinolone, yang seperti itu. Itu isi-isi dari krim dengan etiket biru. Ya berputar di sekitar itu saja, tergantung dari persentase seberapa kuat dan seberapa rendah dari zat aktif dalam etiket biru tadi. Terus ngomong-ngomong tentang krim etiket biru dengan kehamilan, pada pasien ibu hamil dan menyusui, FDA ya Badan Pengawasan Obat dan Minumannya Amerika Serikat tuh ada membuat panduan biar gampang. Dia pakai kategori A, B, C, D, dan X seperti itu. Nah, obat-obat yang baik itu obat minum atau obat yang di topikal yang dioleskan di kulit itu dikategorikan dari A, B, C, D, dan X. Ini kira-kira zat aktif ini masuk kategori yang mana? Kategori A itu kategori yang aman, yang paling aman baik untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Karena sudah ada penelitiannya baik pada ibu hamil maupun pada hewan coba itu terbukti aman untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi obatnya tidak masuk menembus plasenta kemudian sampai ke bayi. Tidak, dan itu benar-benar aman. Jadi semua obat baik krim atau obat minum yang masuk kategori A itu aman untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Contoh obat yang masuk dalam kategori A itu seperti vitamin kayak gitu. Itu benar-benar aman semuanya. Kemudian ada kategori B. Kategori B itu adalah kategori di mana pada hewan coba tidak ditemukan adanya kelainan, mungkin ada risiko untuk bayi tapi tidak pernah ditemukan pada penelitian ibu hamil yang berefek kepada janinnya. Dan pada kategori B ini tidak ada studi kontrol lanjutan untuk penelitian untuk obat dengan golongan kategori B ini. Jadinya sampai detik ini kategori B masih diperbolehkan untuk ibu hamil.
Contoh misalnya amoxicillin untuk antibiotik itu masuk kategori B, dan pada saat ibu hamil mengalami infeksi boleh diberikan amoxicillin. Termasuk amoxicillin itu golongan obat yang bagi kami dokter aman untuk diberikan kepada pasien dengan ibu hamil yang infeksi. Kemudian kategori C. Kategori C ini termasuk golongan yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil karena dia berpotensi mengganggu janin selama kehamilan. Kayak gitu. Jadinya untuk obat-obat kategori C ini jarang diberikan untuk ibu hamil, tapi akan boleh diberikan jika manfaatnya akan lebih banyak daripada mudaratnya. Jadinya benar-benar jika ibu ini butuh-butuh banget nih obat ini, mau nggak mau harus dikasih, ya kategori C ini boleh diberikan. Tapi dengan adanya resiko kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi obat golongan kategori C jarang saya mau berikan di tempat praktik. Ya kalau memang harus diberikan sih biasanya saya konsulkan ke yang lebih advance, yang mungkin dokter spesialis yang di atas saya kayak gitu. Karena kategori C ini dalam risetnya pada hewan coba itu ditemukan kelainan pada janinnya. Janin dari hewan coba tuh mengalami gangguan atau kelainan. Tapi belum ada penelitian kepada manusia dan tidak pernah dilakukan penelitian. Katanya sampai saat ini pada manusia tuh belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa kategori C ini mengalami gangguan. Tapi bukan berarti tidak ada gangguan, hanya karena belum diteliti jadinya belum diketahui. Tapi pada hewan sudah diteliti dan terbukti mengalami gangguan pada janin selama kehamilan jika diberikan obat dengan kategori C. Kalau kategori D ini terbukti banget menimbulkan kelainan pada janin. Tapi kapan kategori D bisa diberikan pada ibu hamil dan menyusui? Kalau kondisi gawat darurat yang seandainya membahayakan ibunya jika tidak diberikan obat ini. Contohnya misalnya seperti obat kejang kayak gitu, ya itu mau tidak mau harus diberikan. Nah kira-kira dari kategori A, B, C, D ini zat aktif yang ada di krim etiket biru masuk yang mana? Yuk kita lihat. Hidrokinon di MIMS ya. MIMS ini kayak buku apoteknya apoteknya untuk dokter, isinya tuh semua obat-obatan dengan indikasi, penjelasan, dosis serta keamanan untuk ibu hamil tuh ada semua di situ. Jadi saya coba carikan di situ. Hidrokinon masuk kategori C. Retinoid acid itu masuk kategori C. Steroid itu masuk kategori C. Kemudian benzoyl peroxide juga masuk dalam kategori C. Adapalen masuk dalam kategori C. Jadinya kesimpulannya buat saya pribadi, kategori C kan tadi saya bilang nggak mau nih ngasih untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Saya jarang ngeresepkan untuk krim etiket biru untuk ibu hamil. Lebih baik saya ganti ke yang OTC, yang non etiket biru. Toh juga untuk sementara selama kehamilan luang, ntar setelah kehamilan kembali lagi ke yang etiket biru, nggak apa-apa, nggak jadi masalah kayak gitu. Kan lebih baik nih kita jaga anaknya nih, ibunya belakangan aja, ntar setelah lahiran baru kita perbaiki ibunya. Tapi selama kehamilan yang penting buat saya sih anaknya dulu gitu. Tapi dok, saya pernah diresepin krim etiket biru, padahal saya lagi hamil, dokternya tahu saya lagi hamil, kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gitu ya kembali lagi ke dokternya masing-masing. Mungkin pengetahuan beliau lebih banyak daripada saya. Saya juga pernah ikut kayak workshop gitu. Bukan kayak workshop, memang workshop sih. Kayak seminar gitu di Jogja sekitar tahun 2017 kayak gitu. Jadinya ada pengisi dokter spesialis kulit profesor gitu. Kayak konsultan udah di bagian pakemnya yang untuk yang itu dia bilang pada saat kita menggunakan misalnya krim etiket biru yang dioleskan ke wajah, hanya sewajah dengan luas wajah aja, itu kemungkinan masuk zat aktif yang ada di krim etiket biru ke dalam darah kemudian masuk ke dalam bayi itu kecil banget, jadinya hampir nggak ada. Jadi menurut menurut dia nih, kalau pakai cuman sebesar wajah doang dengan tipis, itu walaupun dipakai setiap hari, itu efeknya nggak akan masuk ke dalam janin menurut beliau. Ya masuk akal juga karena sedikit banget yang diolesin, jadi nggak bakalan signifikan masuk ke dalam bayinya kayak gitu. Tapi saya pribadi pakai yang aman-aman aja, kategori C tidak saya berikan untuk pasien dengan etiket biru kecuali kondisi tertentu. Pernah nggak dok resepin krim etiket biru pada ibu hamil? Pernah, beberapa kali. Tidak cukup saya bilang sering juga, nggak sering saya bilang pernah.
Pasien dengan kehamilan umur 4 bulan, kehamilan kemudian jerawatnya banyak banget dengan kongolobata kayak gitu, akne grade 3, grade 4 yang nanahnya sana sini, itu mau nggak mau saya resepkan, malamnya saya kasih krim etiket biru, paginya saya kasih krim etiket biru selama 2 minggu, itu saya kontrol. 2 minggu lagi datang. Pada saat 2 minggu lagi datang ternyata kondisi sudah membaik, saya stop krim racikannya, saya ganti ke yang UTC lagi. Jadi tidak saya gunakan krim racikan untuk jangka panjang seterusnya selama kehamilan, tidak. Tapi pada saat untuk mengobati mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan aja. Setelah itu saya stop, saya ganti ke yang non racikan lagi. Bagaimana? Teman-teman punya pengalaman tentang krim racikan dengan kehamilan atau teman-teman masih takut pakai krim racikan? Konsultasiin sama dokter teman-teman. Ya. Oke, semoga bermanfaat video ini buat teman-teman yang lagi hamil. Semoga sehat selalu, semoga lancar persalinannya sampai lahir. Bye-bye, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam Dokter Nata.